Berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di tengah-tengah pantai wisata Batu Lubang. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Maka sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah alam yang terbuka ini ya Tuhan, dalam suatu perizinan tangan Tuhan yang besar, kami rindu mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami mau baca dan renungkan secara bersama-sama. Namun kami menyadari siapakah kami sebenarnya di hadapan Tuhan Allah. Kami datang dan memohon hikmat daripada Tuhan, agar ketika dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus terus bertakhta dalam hidup dan kehidupan kami, memberikan suatu pengertian bagi kami tentang apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam kehidupan berkeluarga kami, dalam kehidupan berjemaat kami, dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, hambanya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keberdosaan. Untuk itu Tuhan, Engkau sembunyikan hamba di balik sombar salib-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang mau berkata-kata lewat bibir mulut hamba ini, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman bagi kami sekalian, agar ketika kami mendengarnya, kehidupan kami terus diberkati, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pendengar Klavos dimanapun Anda berada, saat ini kebenaran firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Paulus di Filipi. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan mau merenungkan kebenaran firman itu serta melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari pembacaan firman Tuhan kita di saat ini dalam minggu sengsara yang kedua, maka di bawah sorotan tema ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Di sana diperkatakan bahwa Paulus ini adalah seorang pemberita Injil yang sangat militan. Ia tidak pernah takut rintangan, atau juga dia tidak pernah takut akan segala tantangan yang menghadang di tengah pelayanannya. Penjara pun dijalaninya. Bahkan ia pun menulis surat kepada beberapa jemaat dari balik jeruji besi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan perdana daripada Paulus di daratan Eropa ini membuahkan hasil yang sangat manis. Perempuan saleh yang bernama Lydia ini membuka hati bagi pemberita firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu sendiri. Ia memberi diri bersama keluarganya dibaptis. Rumahnya menjadi basis dari suatu pelayanan Paulus di kota Filipi pada waktu itu.
Nah, tetapi tantangan juga mulai menghadang pelayanan daripada seorang Paulus ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenun ini berhari-hari mengganggu dan mengambil suatu keuntungan dari pelayanan daripada seorang Paulus itu. Nah, maka Paulus pun dengan tegas dan keras ia menekung roh tenun itu sehingga keluar dari hamba perempuan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap pekerjaan Tuhan ini selalu ada tantangan yang berasal daripada suatu kuasa kegelapan. Setiap pemberitaan Injil dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun selalu ada yang boleh dikatakan mendapat gangguan dari musuh kita, yaitu si iblis. Jikalau kita memberikan suatu cerita konkret dalam kehidupan kita manusia, terkadang ada yang berkata begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, biasa orang katakan hidup kita pasti senang, hidup kita pasti gembira. Tetapi supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu ketahui, ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala suatu persoalan. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, persoalan demi persoalan akan terus kita hadapi, akan terus kita terpa. Mengapa Bapak Ibu? Ketika kita diberikan suatu persoalan, ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita betul-betul mengikut Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa? Tuhan sendiri mengatakan itu kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu tidak pernah melebihi daripada setiap batas kemampuan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh seorang Paulus ini, dia juga mau menyatakan itu bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ketika Paulus terus datang kepada Tuhan, ketika Paulus terus ada dalam suatu pemberitaan Injil, bahwa bukan berarti tantangan itu tidak pernah ia hadapi, tetapi ketika ia melekatkan diri, ketika ia terus ada dalam suatu pekerjaan Tuhan ini, dia mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika terus kita berserah kepada Tuhan, ketika terus kita memanggil akan nama Tuhan, Paulus berkata, kita akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lainnya. Apa yang dinyatakan oleh Paulus, apa yang dihadapi oleh Paulus, ini yang mau dia bagi kepada Bapak Ibu dan saya. Bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mengikuti Tuhan. Mengapa? Karena tema kita di saat ini mengatakan itu kepada Bapak Ibu dan saya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu. Ketika kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan kita hari ini, kita mau melihat betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang menyertai Paulus dan setiap kita yang mau memberitakan Injil. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan Allah. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 31 dia berkata di sana, kalau Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah yang dapat mampu untuk melawan Bapak Ibu dan saya? Karena kita percaya ketika kita terus datang kepada Tuhan, ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Bapa. Ia terus memberikan kita kekuatan, Ia terus memberikan kita kemampuan. Bahkan Salomo mengajarkan kepada kita, minta hikmat kepada Tuhan. Memang benar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali hambatan. Namun perlu kita ingat, kekuatan serta kemampuan, bahkan hikmat itu hanya berasal daripada Tuhan. Ketika kita mau terus mencari Tuhan, ketika kita terus berserah kepada Tuhan, maka Tuhan terus memberikan kita suatu kesanggupan. Tuhan terus memberikan kita hikmat untuk kita dapat sanggup dan layak untuk dapat menghadapi suatu persoalan yang mungkin bagi Bapak Ibu dan saya ini sangat besar, ini sangat berat. Tapi Paulus mau mengatakan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan
suatu pemberitaan Injil ini dalam hidup dan kehidupan Paulus. Paulus bilang ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang harus menjadi pegangan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan berani kita mau menunaikan suatu panggilan pelayanan kita. Jangan pernah takut bahwa Roh Kudus itu akan selalu mendampingi kita dalam setiap pekerjaan pelayanan yang selalu dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Perlu Bapak Ibu dan saya kita ingat bahwa puncak keberhasilan ini dicapai oleh mereka yang bekerja dengan segenap tenaga, dengan semangat, dan dengan penuh kerja keras. Ketika kita bekerja dengan kesungguhan hati, Tuhan melihat apa yang ada dalam hidup kita, bukan apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Maka untuk itu layanilah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan bertakhta dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan berkuasa dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan ini, teguhkan iman percaya kami ya Bapa, agar kami terus mau datang dan mencari Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami rasakan. Kami percaya ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa ada roh sukacita, ada roh ketenangan dalam hidup ini. Karena Tuhan terus menuntun langkah hidup kami. Tuhan terus memberikan jalan keluar ketika kami ada dalam suatu pergumulan, persoalan kehidupan, persoalan pelayanan, persoalan pekerjaan, persoalan pergaulan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menjadikan kami terang di tengah-tengah kehidupan kami, dalam dunia pekerjaan, pelayanan, pergaulan kami, maka disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Karena nama Tuhan itu membawa kuasa yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, dari tempat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi semua para pendengar Klavos, semua orang yang terhubung dengan channel Klavos Sukacita ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kalau kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, hamba percaya Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pergumulan mereka secara pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, hikmat yang berasal daripada Engkau sendiri dinyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka percaya dalam segala pergumulan mereka sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi naungan tangan Tuhan selalu merenda dalam hidup dan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan yang turut terlibat dalam channel Klavos Sukacita ini, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kami sebagai alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini banyak jiwa yang dimenangkan, tetapi juga nama Tuhan selalu dimasyhurkan dalam setiap langkah hidup dan juang kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam satu pekerjaan pelayanan lewat channel Klavos Sukacita ini. Yang kru-kru yang ada Tuhan, Tuhan memberkati masa muda mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dalam masa muda mereka, mereka terus mau memberi diri untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat masa muda ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini pelayanan kami. Kami bawa dan taruh di bawah kaki salib Tuhan. Hanya dengan nama Tuhan sajalah kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.